Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Ustazah Inah dalam pelajaran prakarya. Oke, gimana nih kabarnya kakak dan abang semua? Insyaallah sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baiklah kakak dan abang sekalian, pembahasan kita masih masih sambungan dari pembahasan yang kemarin, yaitu tentang kerajinan limbah bahan keras. Oke, dia masih ingat nggak? Kita sudah membahas apa aja nih? Ya, yang pertama kita membahas tentang kerang. Setelah itu kita membahas tentang kaca. Dan hari ini kita akan membahas tentang botol plastik. Oke, apa sih yang akan kita bahas di botol plastik ini? Oke, ini dia. Jadi kita akan membahas jenis, sifat, dan karakteristiknya. Oke, sebelum kita bahas, apakah kakak dan abang pernah membeli air mineral dalam kemasan botol? Setelah air tersebut kakak dan abang minum sampai habis, apakah kakak dan abang apakan botol mineral itu? Apakah botol tersebut langsung dibuang, atau gimana? Oke, jadi jika kakak dan abang tahu tentang pentingnya botol plastik sebagai kerajinan, maka kakak dan abang akan mengumpulkan botol plastik tersebut. Botol plastik yang kalian kumpulkan bisa diolah menjadi kerajinan yang kreatif dan inovatif. Kerajinan yang kalian buat akan menambahkan penghasilan, karena semakin bagus kerajinan yang dibuat akan semakin mahal harga jualnya. Oke, pembuatan kerajinan dari botol plastik harus memerhatikan dan menyesuaikan jenis botol plastik yang dipakai. Berikut ini beberapa jenis, sifat, dan karakteristik botol plastik. Oke, ini dia. Ini akan kita bahas jenis-jenisnya. Oke, yang pertama ada PETE atau PET, yaitu polyethylene terephthalate, gitulah, agak susah namanya ya. Kemudian ada HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, dan other. Oke, ini akan kita bahas. Oke, yang pertama yaitu ada PETE atau PET, polyethylene terephthalate. Oke, emang agak susah. Oke, ini merupakan lambangnya atau simbol. Kalau abang dan kakak lihat di botol plastik, coba perhatikan di dekat tulisan barcode-nya, atau kalau di botolnya itu di paling bawah, ya, di botol paling bawah. Jadi di situ biasa ada kode-kode seperti ini. Ada PET atau PETE. Oke, jadi itu biasa dipakai untuk botol plastik tembus pandang atau transparan, yaitu seperti botol minuman, botol jus, botol minyak goreng, dan botol sambal. Ya, contohnya. Oke, maksudnya di sini satu ini itu maksudnya itu, jadi botol jenis ini hanya bisa sekali pakai saja. Kenapa? Karena bila terlalu sering dipakai, apabila digunakan untuk menyimpan air hangat, apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat racun.
zat yang tidak bagus. Itu. Jadi kalau yang kodenya satu ini PETE atau PET itu hanya bisa digunakan sekali pakai dan tidak bisa digunakan untuk menyimpan air panas. Oke, ya. Contohnya ya seperti botol air mineral. Oke. Oke, selanjutnya HDPE, High Density Polyethylene. Oke, kodenya dengan simbol angka 2 dan seperti panah. Oke, untuk yang HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. HDPE biasa dipakai untuk botol kosmetik, botol obat, botol sampo, galon air minum, jerigen, pelumas, dan lain-lain. Walaupun demikian, HDPE hanya direkomendasikan untuk sekali pakai karena pelepasan senyawa SbO3 atau antimon trioksida terus meningkat seiring waktu. Oke, jadi ini juga dianjurkan untuk sekali pakai juga. Oke, ini dia contohnya ya. Tadi kan katanya memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Oke, bisa dilihat dari bentuknya juga ketebalannya ya. Sedangkan yang di PETE tadi kan bening, tipis, sedangkan ini tebal. Oke, selanjutnya ada PVC, polyvinyl chloride. Oke, ini simbolnya dengan angka 3, yaitu bisa disebut PVC atau V. Jadi sama aja ini, kalau jumpa seperti ini tapi namanya beda, itu sama aja sebetulnya. Oke, yang 3 ini yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Jenis plastik PVC ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus atau cling wrap, selang, pipa bangunan, taplak meja plastik, botol kecap, botol sambal, dan botol sampo. PVC mengandung DEHA yang berbahaya bagi kesehatan. DEHA juga mudah melebur jika terdapat kontak antara permukaan plastik dengan minyak. Itu dia. Oke, yang tadi contohnya ya. Contohnya itu botol kecap. Oke, selanjutnya ada LDPE atau Low Density Polyethylene, yaitu kodenya 4 dengan angka 4 dan tanda panah. Oke, jadi di sini yang untuk LDPE ini bisa jadi bisa kodenya LDPE atau PE strip LD. Oke, itu sama aja ya. Oke, kalau untuk LDPE ini yaitu plastik tipe coklat, biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. LDPE dipakai untuk tutup plastik, kantong atau tas kresek, dan plastik tipis lainnya. Walaupun baik untuk tempat makanan, barang berbahaya LDPE ini sulit dihancurkan. Selain itu, pada suhu di bawah 600 derajat Celcius sangat resisten terhadap senyawa kimia. Oke, ini contohnya. Oke, selanjutnya itu ada PP, polipropilen, dilambangkan dengan angka 5 dan panah dengan kode PP. Oke. Plastik jenis ini adalah pilihan bahan plastik terbaik terutama untuk tempat makanan dan minuman. Misalnya tempat penyimpanan makanan, tutup botol, cup plastik, mainan anak, dan botol minuman. Bahan yang terbuat dari PP memiliki sifat yang elastis, yaitu apabila ditekan akan kembali ke bentuk semula. Karakteristik plastik jenis ini transparan dan cenderung keruh. Oke, jadi contohnya juga bisa digunakan untuk botol susu anak bayi, karena ini bahan plastik terbaik, jadi aman untuk tempat penyimpanan makanan dan minuman, dan juga aman untuk air hangat.
Oke, selanjutnya itu ada PS polistiren, yaitu dilambangkan dengan angka 6, panah, dan tulisan PS. Oke. PS biasa dipakai sebagai bahan tempat makan dan tempat minum sekali pakai. Bahan ini harus dihindari karena berbahaya untuk kesehatan. Selain itu, bahan ini sulit didaur ulang. Banyak negara bagian di Amerika sudah melarang pemakaian tempat makanan berbahan styrofoam termasuk negara Cina. Iya, ini. Oke, jadi ini sebetulnya ini sangat berbahaya. Tapi dikarenakan tapi ini kan banyak kan digunakan untuk apalagi tempat ayam penyet, tempat yang praktis-praktis lah gitu kan. Ya, ini di Indonesia banyak digunakan karena praktis dan simpel. Padahal jenis plastik ini sangat berbahaya. Bisa dilihat tadi kan negara bagian di Amerika aja sudah melarang pemakaian tempat makanan ini karena ini sangat berbahaya. Jadi kalau bisa kurangkanlah penggunaan bahan PS ini atau polistiren. Oke, selanjutnya ada outer, biasanya polikarbonat. Untuk jenis plastik ini ada 4 jenis. Oke, kodenya yaitu bisa jadi angka 7, panah, dan tulisan outer, atau tanda 7 atau 7 panah dengan tanda O. Oke, tadi ada 4 jenis yaitu SAN, ABS, PC, dan nilon. SAN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Plastik jenis ini merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan atau minuman. Biasanya terdapat pada mangkuk mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi. Pada plastik jenis ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan Lego dan pipa. Jenis plastik PC dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak batita, kaleng kemasan makanan dan minuman. Oke, contohnya tadi. Oke, itu dia. Oke, baiklah. Itu saja pembahasan kita pada hari ini tentang botol plastik. Jadi untuk kuisnya buatlah catatan dan ringkasan dari pembahasan ini. Oke, ini tugasnya dibuat di buku catatan ya. Oke, baiklah. Sekian saja video pembahasan kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.